Terima kasih. Shalom untuk saudara-saudari dimanapun Anda berada. Hari ini saya diminta untuk berbicara tema yang berat sebenarnya ya, yaitu akhir zaman perspektif Kitab Wahyu. Mungkin judul yang lebih agak ringan sedikit adalah kehidupan setelah kehidupan. Saya akan membedahnya dengan satu kitab Wahyu, yang kedua dari terutama dokumen Christus Vivit yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, lalu yang ketiga dari Yucat, Katekese untuk Orang Muda. Kebetulan saya punya versi yang bahasa Inggris, sehingga saya bagikan kepada Anda. Yang bahasa Indonesia juga ada ya, jadi silahkan Anda mengaksesnya. Eh, Kitab Wahyu itu adalah kitab yang bagi sebagian besar dari kita adalah kitab yang sangat misterius, sekaligus juga kitab yang sangat mempesona karena ada banyak pesan, terutama buat kita yang sedang dalam kesesakan hidup, sedang dalam penderitaan hidup. Kitab Wahyu adalah kitab yang biasanya kita rujuk, dan tentu kita tahu bahwa penulisnya adalah Santo Yohanes. Maka saya mau mengambil kutipan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, meskipun dia wafat, ia akan hidup. Nah, saudara-saudari, barangkali sekarang ini yang dialami oleh tidak sedikit orang, tentu tidak hanya orang muda, tapi kita juga yang dewasa dan bahkan mungkin sudah menginjak usia lanjut usia, adalah pengalaman bahwa kadang-kadang kita mengalami nobody loves me, ya. Bisa jadi pengalaman itu kita alami di tengah-tengah masyarakat kita, bisa juga oleh bahkan mereka yang ada di dekat kita, di dalam keluarga kita. Maka pesan pertama yang Paus Fransiskus itu ingin sampaikan kepada kita adalah bahwa Allah mengasihi kamu. Dan kita diundang untuk tidak meragukan keyakinan ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin Anda sedang mengalami kesesakan di dalam hidup, mengalami penderitaan dalam hidup yang kelihatannya kok rasa-rasanya itu bertubi-tubi, beruntun dan tak kunjung usai dalam hidup. Ini juga adalah pengalaman yang dialami oleh pendengar atau pembaca dari Kitab Wahyu. Jadi umat yang disapa oleh Kitab Wahyu itu berada dalam keterjepitan karena mereka mau masuk di dalam komunitas Yahudi juga sudah ditolak karena ya dengan menjadi Kristiani, kamu mestinya keluar dari agama Yahudi. Pada saat yang bersamaan ketika mereka keluar dari masyarakat Yahudi, Kekaisaran Roma itu menindas mereka. Jadi kurang lebih suasana seperti itu yang dialami oleh pembaca atau pendengar dari Kitab Wahyu. Dan mungkin pengalaman ini dalam hidup kita juga kita alami. Kita ada dalam keterjepitan karena mau kemana-mana kok tidak ada ruang bagi kita. Dan Kitab Wahyu berusaha untuk mengundang kita di tengah-tengah kesesakan, keterjepitan hidup itu, apakah kita masih mau setia pada Tuhan. Karena pengalaman dari pembaca dari Kitab Wahyu adalah ada momen-momen di mana mereka lalu give up dengan iman mereka. Eh, Kalau terkait dengan Kekaisaran Roma, lalu mereka tidak hanya sekedar mengidolakan kekaisaran, melainkan mereka juga menyembah Kaisar Roma. Jadi semacam apa ya, suasana iman yang pribadi-pribadi yang lost faith di dalam hidup mereka. Maka pesan Paus Fransiskus Allah mengasihi kamu
menurut saya perlu kita pegang, dan mudah-mudahan tidak ada dari Anda yang meragukan keyakinan ini. Dan ini pengalaman yang menurut saya eh, kita alami juga dengan doa yang kita awali pada hari ini, bahwa kita bisa menyandingkan diri kita pada pelukan Allah kita yang sangat kebapaan dan juga sangat keibuan. Dan pelukan Allah ini menjadikan kita hidup, dan terus-menerus Allah itu menawarkan kehidupan kepada kita sepanjang waktu hidup kita. Nah, kalau kita melihat pengalaman dari umat yang menjadi pembaca dari Injil, dari Kitab Wahyu adalah baik komunitas Yahudi waktu itu dan juga Kekaisaran Roma ini dua komunitas yang bagi komunitas Kristiani awal ini memberikan masa sulit dalam hidup mereka. Maka eh, ketika umat Kristiani itu keluar dari Keyahudian, ya lalu ditolak dan diingat-ingat juga ketika komunitas Kristiani itu menolak ya eh, Kekaisaran Roma yang menuhankan kaisarnya. Nah, pengalaman ini tidak dialami ketika kita berjumpa dengan Allah. Karena memori Allah itu bukan sebuah hard disk yang menyimpan, mengarsipkan ya eh, mungkin jejak-jejak di dalam hidup kita, kesalahan, kejahatan. Allah kita itu bukan sebuah hard disk ya yang suka untuk menyimpan dan mengarsipkan kejahatan kita. Dan bahkan Allah kita itu adalah Allah yang mengundang kita, bahkan dari pengalaman hidup kita, agar kita belajar sesuatu. Mungkin gambaran yang paling hidup yang kita temukan di dalam Injil, tentu selain dalam Kitab Wahyu dan juga Injil Yohanes, adalah Injil Lukas bab 15, yaitu kisah anak yang hilang, Allah yang tidak mengingat kesalahan-kesalahan anak bungsunya, tetapi Allah yang senantiasa welcome ketika anak bungsunya itu datang. Dan ini pengalaman yang dialami saudara-saudariku oleh jemaat dari Kitab Maaf, Wahyu. Pastor. Maaf, Pastor. Ya, Slide-nya tidak terlihat. Slide-nya belum muncul. sebentar. PowerPoint-nya. Ya, sebentar ya. Ya. Mestinya sudah tuh. Di sini masih nampak file Nomor berapa? File dokumennya Romo yang keluar. Oke, ya, file ke- sebentar ya. Kan ke slide nomor 7 ya. Ya, sudah, Pastor. Ya, dan mungkin tanda yang paling menyentuh adalah tangan Yesus yang terentang di kayu salib ya. Bahwa Allah itu mencintai kita sampai titik yang paling ekstrim. Eh, Allah itu mencintai kita sampai kesudahannya. Mungkin dalam bahasa yang paling populer ya, kalau kita mendengarkan lagu dangdut, itu Allah yang mengasihi kita sampai serungkat-rungkatnya ya. Eh, Silahkan pindah ke slide ke-8. Eh, dan mudah-mudahan bagi Anda yang berada di dalam kesesakan hidup, di dalam kesulitan hidup, Anda senantiasa mengalami bahwa Yesus itu senantiasa memeluk kita, dan tidak hanya memeluk sekali dua kali dalam hidup kita, tetapi selalu, bahkan
setelah kita barangkali mengalami kejatuhan di dalam hidup, seperti dialami oleh pembaca dari Kitab Wahyu. Allah yang membantu kita untuk bangun dan berdiri tegak setelah kita jatuh, ya. Dan mungkin kita bisa belajar dari salah satu seorang penulis populer, ya, dari Bandung, Fiersa Besari, yang membedakan seorang pemenang dari pecundang adalah seorang pemenang itu bangun ketika setelah dia jatuh, seorang pecundang itu merasa nyaman berada di tempat dia jatuh. Lanjut. Maka pengalaman kita dipeluk oleh Allah mudah-mudahan menjadikan kita lalu tidak mengalami keyatim piatuan, baik secara sosial maupun secara spiritual. Dan sekarang ini Paus Fransiskus banyak berbicara tentang keyatim piatuan, ya, baik sosial maupun spiritual. Ketika kita merasa kita tidak hanya alone, tetapi kita seringkali lonely secara spiritual. Maka sabda dari Injil Matius bab 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mudah-mudahan ini berbicara juga kepada kita. Dan ini yang sebenarnya kalau kita membaca lagi kitab Wahyu adalah Kaisar Roma pada waktu itu dia sebenarnya mengklaim juga bahwa seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwa aku menyertai kamu. Tetapi dalam pengalaman jemaat Kristiani, ya ternyata itu menjadi penganiayaan, ya, bukan penyertaan. Lanjut. Nah, oleh karena itu, bahkan di hadapan pengalaman kesesakan, penderitaan dalam hidup kita tidak berhenti pada mengeluh, tetapi kita senantiasa memiliki harapan. Dan ini yang ditawarkan oleh kitab Wahyu juga, ya, ketika berbicara tentang akhir zaman. Dan tidak sekedar bahwa Allah itu mengaruniakan kehidupan, melainkan lebih lanjut, dia memberikan kehidupan itu dalam segala kelimpahannya. Kita bisa merujuk dari Injil Yohanes bab 10 ayat 10. Silahkan lanjut, slide ke-11. Nah, maka saudara dan saudariku, kalau Anda merasa dalam perjalanan Anda kehilangan arah di dalam hidup Anda, Tuhan, sebagaimana diyakini oleh Paus Fransiskus, memang tidak memberikan GPS kepada Anda. Allah itu memilih untuk memberikan kepada Anda sebuah kompas. Dan seringkali sebuah dian, sehingga dia dapat menyinari dan memberikan kepada kita arah jalan yang lebih baik. Lanjut. Dan saya kira pengalaman dari jemaat dalam kitab Wahyu dan juga di dalam kitab suci yang lain adalah pengalaman bahwa Anda, saya, kita semua itu priceless di hadapan Allah. Kita itu tidak ternilai. Dan Allah itu tidak memandang kita sebagai barang gade, ya. Maka saya kira ini sesuatu yang menurut saya sangat istimewa, bahwa Allah itu tidak menempatkan kita, ya, di tempat pelelangan, ya. Silakan lanjut. Slide ke-13 ini saya ambil dari UCAT, Katekismus terutama untuk orang muda, bahwa Allah itu tidak pernah bosan dengan hidup Anda. Dia tidak seperti anak-anak yang sudah bosan dengan mainan di tangannya lalu membuang mainan itu, ya. Dan terutama bagi Anda yang mungkin bertanya tentang bagaimana hidup Anda setelah kehidupan,
Di sini dikatakan bahwa Anda akan mengalami kebangkitan, ya, baik badan maupun jiwa Anda, dan kita bisa belajar dari Tuhan yang ketika menampakkan diri kepada para muridnya, dia menampakkan luka-luka di tubuhnya. Jadi tubuh kita itu punya arti yang penting sebagaimana jiwa kita. Lanjut. Maka kalau Anda mengalami kesulitan dalam hidup, Paus Fransiskus mengundang kita agar kita memiliki kesabaran, kesetiaan di hadapan kesulitan-kesulitan hidup kita. Dan di sini dikatakan ini dalam hidup Anda sebagai seorang Katolik akan menjadi sebuah spiritual sacrifice, pengorbanan spiritual, di mana Anda menyatukan penderitaan Anda dengan persembahan Yesus di kayu salib. Dan slide yang terakhir, senantiasa ada keyakinan bahwa ketika Anda pada akhirnya selesai dengan hidup Anda di dunia, kita meyakini bahwa kita berada dalam jalan menuju kesatuan penuh dengan Kristus yang telah bangkit. Dan bahkan kalau kita mengalami bahwa hidup kita itu telah selesai, hidup kita itu nggak pernah jauh dari tangan Allah yang siap untuk merengkuh kita. Maka pengalaman kematian adalah pengalaman goes home into the love of God. Pulang ke rumah ke dalam kasih Allah. Demikian beberapa gagasan yang bisa saya rangkum dari pembacaan saya yang barangkali masih jauh dari sempurna terhadap kitab Wahyu, juga dokumen Paus Fransiskus, terutama kepada orang muda dan juga berlaku untuk kita pada usia yang lain di Kristus Vivit dari Paus Fransiskus, dan yang ketiga dari Katekismus Orang Muda. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.